Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat untuk Anda semuanya. Siapa yang berada di sini? Nama saya adalah Tur Nastiti. Saya salah satu pengajar berada di kajian komunikasi yang berada di bawah payung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya menyapa Anda semuanya di dalam satu mata kuliah kita yang disebut sebagai mata kuliah komunikasi workshop atau workshop communication itu sendiri. Mata kuliah ini ngajak Anda untuk mengeksplorasi berbagai pengetahuan yang aplikatif di dalam kajian-kajian yang terkait dengan komunikasi. Apa yang akan kita bahas di dalam kurang lebih 15 menit ke depan adalah ngajak Anda semuanya. Siapa? Iya, Anda semuanya untuk belajar mengenai bagaimana cara berkomunikasi di dalam sebuah rapat. Spesifik adalah rapat yang terkait dengan rapat lintas budaya, di mana para peserta kita hadir dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Topik ini menjadi salah satu yang kita pilih nih dari ragam yang kita bahas di kelas workshop komunikasi ini. Kenapa sedemikian? Karena rapat adalah salah satu aktivitas yang memerlukan keahlian komunikasi. Anda sendiri sebagai our future business leaders juga perlu keahlian komunikasi terutama di dalam manajemen rapat itu sendiri. Oleh sebab itu, saking banyaknya materi yang terkait dengan komunikasi dalam suatu rapat, kita specifically akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi apa yang harus kita lakukan ketika kita memanajemen sebuah rapat dan rapat tersebut dihadiri oleh para peserta yang punya latar belakang budaya tertentu. Kalau Anda kemudian menanyakan apakah ini semata-mata kemudian latar belakang budaya terkait dengan perbedaan bangsa, tentu saja tidak sebatas di sana. Ini juga bisa terkait dengan perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi either antara Anda segera melakukan international exposure sebagai pembelajar di FEB UGM atau Anda segera mau berangkat KKN kemudian mengaplikasikan ilmu Anda di wilayah lain yang berada di Indonesia, ayo kita pelajari aktivitas ini untuk memperkuat pemahaman Anda terkait dengan melaksanakan rapat berkomunikasi dengan efektif dengan audiens lintas budaya tersebut. Apa yang akan saya ajak untuk Anda eksplorasi ini dibagi menjadi 3 langkah nih. Langkah yang pertama kita mau develop terlebih dahulu pemahaman dasarnya. Apa saja yang akan kita develop di sana adalah kita harus paham dulu tuh apa yang dipahami sebagai sebuah komunikasi. Kemudian kita mau paham nih yang aspek yang kedua adalah komunikasi yang dilakukan di sebuah rapat. Jadi pengingat karena rapat ini adalah salah satu media komunikasi. Dan kemudian yang ketiga kita mau bahas terlebih dahulu perihal keragaman budaya itu sendiri. Kalau sudah selesai materi ini, di langkah yang kedua kita akan membahas terkait dengan keragaman budaya berdasarkan Erin Meyer itu apa saja yang harus dipelajari. Sehingga kita dipastikan, kita dibiasakan untuk melihat para audiens rapat kita dengan keragaman budaya mereka berdasarkan 8 dimensi perbedaan budaya berdasarkan Erin Meyers. Kemudian di langkah yang ketiga, kita mau belajar bagaimana memanajemen rapat itu sendiri. Satu demi satu ya, kita pelajari. Go ahead yuk, lanjut. Kalau kita bicara terlebih dahulu, teman-teman pembelajar, apa sih yang dipahami dari sebuah komunikasi itu sendiri? Ini nih, general definition yang akan kita dapatkan. Ada kata sakti yang muncul di sana, bahwa komunikasi tersebut harus menghadirkan mutual understanding dan juga harus creating dan juga sharing meaning. Jadi komunikasi nggak semata-mata cuma kirimkan pesan lalu terima feedback-nya aja ya,
komunikasi juga perlu hadir di sana adanya kesepahaman makna pesan bersama yang bisa terbangun antara pengirim dan penerima pesan. Sehingga kalau kita balik ke keseharian kita, misalnya kita kirim WA messages kepada teman kita, setelah itu nggak ada replay, maka kita harus paham bahwa ini komunikasinya belum efektif. Komunikasi akan efektif ketika kita kirim pesan, ada balasannya, teman kita memahami pesan komunikasi yang kita berikan. Di situ terciptalah komunikasi yang efektif. Poin yang kedua terkait dengan definisi komunikasi, kita dapatkan celing bahwa komunikasi terkandung di dalamnya adalah sebuah perilaku, sebuah nilai, sebuah sikap, dan juga sebuah seni. Jadi komunikasi nggak hanya sekedar melakukan komunikasi, tapi kita yang berkomunikasi juga harus mau respecting to others. Kita mau menghargai orang lain. Ini yang dipahami sebagai nilai dari komunikasi kita, dan komunikasi juga harus terkait dengan konteks komunikasi kita. Oleh sebab itu, komunikasi harus berseni itu sendiri. Pemahaman lebih lanjut mengajak kita untuk memahami bahwa komunikasi tersebut bergerak dengan menggunakan proses ini. Ada proses yang pertama adalah fase pengiriman, dan proses yang kedua adalah fase tanggapan. Lihat di sana bahwa di tengah dari proses tersebut ada gangguan. Nah, kalau kita melaksanakan rapat, dan gangguan itu sendiri datangnya adalah dari para peserta kita yang punya latar belakang budaya yang berbeda, kita harus dengarkan nih penjelasan lebih lanjut. Apa yang perlu kita lakukan supaya bisa memanajemen noises tersebut karena latar belakang budaya yang berbeda dari para audiens kita. Kalau kita bisa memanajemennya dengan baik, maka catatannya kita bisa berkomunikasi dengan baik sehingga rapat kita bisa menghasilkan rapat yang efektif dengan adanya kesepahaman makna bersama antar para peserta rapat. Yuk, kita terus belajar. Media komunikasi sendiri, teman-teman, salah satunya memang rapat. Betul, kalau kita bicara mengenai rapat, maka rapat adalah bagian dari face-to-face communication. Kalau di dalam concern gini, seringkali kita nggak bisa face-to-face secara langsung sih, tapi kemudian kita juga bisa mendengarkan suara dan juga menggunakan kekuatan teknologi. Jadi antara face-to-face communication juga spoken communication electronically transmitted. Itu konteks media di dalam rapat yang kita laksanakan. Tapi media yang lain juga tersedia di sana, misalnya adalah kita mengirimkan surat ataupun kemudian kita membuat sebuah pengumuman. Concern di sini kita akan dealing dengan rapat yang merupakan salah satu media komunikasi kita, dan media komunikasi ini adalah media komunikasi yang kaya untuk kita semuanya. Karena apa? Rapat menjadi event bersama di mana semua orang hadir di sana, ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada proses untuk bercakap-cakap, mendapatkan feedback-nya, dan juga segera menanggulangi apabila ada permasalahan, salah satunya permasalahan yang berakar dari keragaman budaya dari para peserta rapat kita. Balik-balik, coba Anda lakukan assessment di dalam pengalaman Anda sebelumnya. Apakah Anda pernah hadir di sebuah rapat ketika yang hadir audiensnya dari latar belakang budaya yang berbeda? Mungkin Anda hadir di dalam rapat persiapan KKN, kemudian di sana ada teman Anda yang dari Jogja, ada teman Anda yang dari Sulawesi, ada teman Anda yang dari Papua, ada yang dari Batak, dan lain sebagainya. Hati-hati, mereka punya karakteristik tersendiri yang harus Anda pahami untuk tetap bisa melaksanakan rapat dengan efektif dan efisien dan berkomunikasi untuk creating common understanding. Baik. Bicara mengenai kebudayaan, teman-teman, maka kebudayaan itu sendiri adalah salah satu ragam dari keberagaman yang kita temukan di dalam lingkungan kerja. Kalau pakai gambar yang ada di atas saya ini, kita akan dapat bahwa keragaman di tempat kerja bisa terkait dengan budaya. Misalnya adalah karena ras dan juga karena ethnicity. Tapi di sisi yang lain, kita bisa menemukan bahwa keragaman tersebut juga bisa
dalam concern deep level diversity, dalam arti keragaman yang tidak tampak, dan juga surface level diversity. Ingat, pengingat yang ada di sini bahwa budaya salah satu ragam keberagaman yang bisa dilihat tapi juga bisa juga tidak dilihat. Dari warna kulit, dari bentuk rambut kita bisa menebak, tapi dari hati perbedaan cara pikir budaya yang berbeda perlu ada eksplorasi lebih lanjut. Jadi kembali penekanannya budaya adalah salah satu keberagaman, dia bisa masuk di deep level diversity, juga bisa masuk di surface level diversity, tapi memang perlu kita pahami karena keberagaman ini akan turut menentukan salah satunya adalah kinerja di dalam sebuah rapat. Kalau kita memberikan perhatian yang besar pada budaya para peserta rapat kita, maka kita memberikan perhatian kepada keberagaman tersebut. Di satu pihak, keberagaman itu akan makin menguatkan kita, apalagi kalau keberagaman itu menjadikan para peserta rapatnya bisa jauh lebih kreatif, kalau kita melihat dari cognitive diversity, tapi di sisi yang lain keberagaman itu juga bisa menjebak kita apabila justru menghadirkan similarity, stereotyping, dan juga kondisi ketika kita mengatakan budaya kita yang lebih baik daripada yang lain. Tentu saja kita nggak ingin ke sana ya teman-teman ya. Tujuan kita adalah memelihara dengan baik keberagaman yang hadir dari para peserta rapat kita dan mendapatkan kemanfaatan dari keberagaman tersebut. Semuanya kalau kita menggunakan keberagaman dengan baik, maka ini manfaat yang kita bisa dapatkan. Rapat kita jadi lebih efektif, lebih kreatif, kita punya berbagai macam ide, kita bisa melayani konsumen kita dengan lebih baik, brand kita jadi jauh lebih dipercaya karena brand kita hadir dengan perhatian pada keberagaman dan lain sebagainya. Jadi yuk kita pelajari nih apa saja yang menjadi concern di dalam keberagaman yang harus kita perhatikan supaya rapat yang kita laksanakan dihadiri dari audiens ragam lintas budaya tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Hofstede mengatakan bahwa budaya itu seperti mental software. Jadi ini seperti sesuatu yang melekat pada diri manusia, dia kemudian menjadi alasan, menjadi penjelas mengapa manusia yang tinggal di dalam ragam budaya yang berbeda akan memiliki latar belakang, jalur pemikiran, skema pemikiran yang berbeda apabila dibandingkan dengan teman-teman yang hadir dari budaya yang lain. Erin Meyer, salah satu pembelajar di Cross Cultural Management, kemudian mengingatkan apabila Anda hadir di sebuah rapat dan rapat itu dihadiri oleh para peserta lintas budaya, maka lihatlah mereka paling tidak di 8 keragaman ini. Keragaman yang pertama terkait dengan bagaimana cara mereka membangun struktur komunikasinya. Apakah mereka yang low context atau yang high context. Kemudian yang kedua adalah lihat bagaimana cara mereka saling mengevaluasi satu yang lainnya. Apakah kalau mengevaluasi yang tidak baik mereka directly mengatakannya atau kemudian indirectly mengatakannya. Poin yang nomor 3 adalah lihat bagaimana mereka saling mempersuasi keragaman para peserta rapat kita. Apakah mereka akan cenderung untuk jelaskan dulu latar belakangnya, baru to the point menyampaikan rekomendasi, atau sebaliknya akan menjelaskan rekomendasi terlebih dahulu, application first, baru kemudian memberikan penjelasan latar belakangnya. Keempat, lihat bagaimana cara mereka memimpin. Apakah kepemimpinan berdasarkan egalitarian ataukah kemudian kepemimpinan berdasarkan hierarchical. Kelima, lihat bagaimana cara mereka memutuskan sesuatu. Apakah berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat atau kemudian berdasarkan top down seiring dengan direction yang dimiliki oleh pemimpinnya. Kemudian keenam, lihat bagaimana cara mereka
menjalin kepercayaan kepada pihak lain. Apakah kemudian didasarkan pada tugas atau kemudian didasarkan pada personal relationship yang dibangun terlebih dahulu. Ke poin yang ketujuh, lihat bagaimana cara mereka menyampaikan ketidaksepahamannya. Apakah kemudian cenderung konfrontatif di tengah rapat langsung ngomong kalau nggak sepakat, ataukah kemudian cenderung untuk mempertahankan harmoni dengan menghindari konfrontasi tersebut. Dan juga poin yang nomor 8, lihat bagaimana mereka melakukan penjadwalan. Apakah kemudian linear, satu demi satu, ataukah kemudian fleksibel, let it flow seiring dengan jalannya peserta rapat tersebut. Kita lihat nih teman-teman, satu demi satu ya. Kalau peserta rapat kita itu beragam latar budayanya, latar belakang budayanya, maka yang pertama adalah lihatlah cara mereka berkomunikasi. Mereka cenderung low context ataukah cenderung high context? Peserta rapat yang low context akan cenderung untuk mengatakan makna pesan sesuai dengan makna yang ingin dibangun. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan itu sesuai dengan makna yang dia bangun. Sementara peserta yang cenderung high context akan lebih cenderung untuk menyatakan bahwa makna pesannya bukan terkait dengan apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan, tapi terkait dengan konteks yang dia bangun di dalam proses membangun pesan ini. Jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan peserta rapat dari Jogja, peserta rapat dari Batak, sorry untuk stereotyping di sini, tapi kita lihat bahwa in general mereka punya cara bicara yang berbeda. Yang satu cenderung agak muter-muter dikit, yang satu cenderung untuk to the point. Ketika Anda melihat perbedaan ini, jangan kaget ya, karena mereka punya latar belakang yang berbeda terkait dengan budaya mereka. Poin nomor 2 adalah lihat bagaimana cara mereka melakukan evaluasi, konsep evaluasi itu sendiri. Apakah mereka hadir dari budaya yang cenderung untuk langsung ngomong to the point negatifnya apa? Atau kemudian cenderung hadir dengan mempertahankan harmoni. Kalau ternyata peserta rapat kita punya pendekatan yang berbeda mengenai cara untuk menyampaikan negatif feedback, ada baiknya nih rapatnya kita pisahkan di breakout atau kita pisahkan menjadi forum kecil supaya tidak saling menyakiti antar peserta rapat yang memiliki cara komunikasi yang berbeda untuk menyampaikan feedback negatif yang dia pikirkan. Baik, lihat juga bagaimana cara mereka membujuk. Apakah mereka cenderung to the point, ngomong rekomendasinya apa, atau kemudian mereka cenderung untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sering di dalam rapat karena beragam perbedaan budaya ini, peserta yang satu lebih cenderung untuk konsep first. Jadi kalau dia ngomong, dia akan panjang lebar jelaskan dulu latar belakangnya, baru mengatakan rekomendasi. Kadang kalau bertemu dengan peserta rapat yang application first person nggak akan dengan mudah atau tidak akan bersabar untuk mendengarkan penjelasan berdasarkan pada konsep first person tersebut. Sehingga pahami ya sebagai pemimpin rapat bahwa ada dua pendekatan yang berbeda dari audiens Anda ketika hadir di rapat Anda. Konsep memimpin, mereka memimpin pakai egalitarian, di mana semuanya duduk bersama, atau kemudian hierarchical. Kalau yang hadir dari orang-orang egalitarian, rapatnya akan cenderung untuk talk aktif, semua bicara. Kalau hierarchical, cenderung untuk sedikit silent, karena dengarkan dulu arahan dari pemimpinnya. Bagaimana mereka memutuskan? Apakah lebih cenderung untuk konsensus, musyawarah mufakat, di rapat perlu dilekati dengan voting gitu. Sorry kok dilekati dengan voting, dilekati dengan proses untuk musyawarah bersama, diskusi bersama, atau cenderung untuk top down. Jadi dengarkan dulu arahan dari pemimpin, baru kemudian diputuskan. Akan ada dua pendekatan rapat yang berbeda di dalam concern ini. Lihat juga bagaimana cara mereka menyampaikan ketidaksepahamannya.
Apakah ada peserta rapat yang cenderung konfrontatif karena latar belakang budayanya atau cenderung untuk maintaining harmoni? Kalau satunya konfrontatif, satunya maintaining harmoni, kasihan ya yang maintaining harmoni karena dia diem aja dan selalu dimarahin. Sementara orang yang maintaining harmoni melihat orang yang konfrontatif juga akan melihat dia kayaknya overreacting sih dengan topik-topik yang dibicarakan. Lihat di sana ada potensi konflik yang mungkin muncul di dalam rapat kita. Lihat juga dari konsep penjadwalan mereka. Apakah peserta rapat kita nyaman kalau rapat itu terstruktur waktunya dengan menggunakan pendekatan linear, atau peserta rapat kita cenderung fleksibel, happy-happy, datang-datang, makan-makan, negosiasi, lalu deh making keputusan tanpa harus ada struktur yang mengikat, yang rigid di dalam rapat tersebut. Banyak banget ya yang disarankan oleh Erin Meyer untuk melihat keberagaman yang ada dari para peserta rapat kita ketika rapat kita dihadiri oleh para peserta lintas budaya. Kita sampai di bagian apa nih yang harus kita lakukan kalau kita punya para peserta rapat yang punya latar belakang budaya yang berbeda tersebut. Aspek yang disarankan pertama adalah cek keberagaman budaya mereka. Lihat nih seberapa mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Juga lihat bagaimana Anda sendiri memiliki latar belakang budaya yang berbeda dalam posisi Anda sebagai pemimpin. Kalau Anda temukan ternyata perbedaannya sangat tinggi antara kita sebagai pemimpin dengan orang yang kita pimpin, maka kita harus willing to learn more untuk belajar dulu mengenai cara-cara budaya latar belakang yang dimiliki audiens kita supaya kita bisa tune in pada perbedaan budaya tersebut secara lebih cepat. Kalau ternyata kita cenderung sama dengan audiens dari rapat kita, maka the show must go on. Tidak ada masalah karena latar belakang budaya kita yang berbeda itu tidak menjadi sebuah masalah karena ada similarity yang kita hadapi di sini. Langkah yang lain yang kemudian diingatkan supaya kita bisa memanajemen komunikasi di rapat lintas budaya dengan lebih baik, yang pertama adalah memiliki agenda yang jelas. Sangat bantu tuh ketika kita hadir di sebuah rapat, pesertanya banyak, latar belakang budayanya berbeda, oke deh, siapkan aktivitas-aktivitas sebelum rapat dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah bikin jadwal yang jelas. Ini kemudian menjadi solusi dari teman-teman yang punya setting, dari audiens yang punya setting linear terhadap waktu. Tapi juga sediakan fleksibilitas supaya teman-teman yang lebih fleksibel tetap menikmati rapat kita. Poin yang kedua adalah berikan pembagian peran yang jelas. Siapa yang harus membuat keputusan ini, siapa yang kemudian harus supply data ini, siapa yang kemudian akan melanjutkan langkah selanjutnya. Buat proporsional berbagai kontribusi ini sehingga meskipun mereka punya latar belakang budaya yang berbeda, punya kesatuan untuk kerja secara harmonis dan berkontribusi pada aspek yang sedang Anda rapatkan, sedang Anda koordinasikan. Poin nomor 3, sebagai peserta Anda juga punya, sebagai pemimpin Anda juga punya tanggung jawab untuk memahami peserta dengan baik. Jadi begitu Anda punya kesempatan untuk memimpin, baca tuh peserta rapatnya siapa saja dari latar belakang budaya apa saja. Siapkan pemahaman Anda tentang keragaman budaya mereka sehingga ketika Anda hadir, Anda paham kalau ada peserta rapat yang sangat kontroversial, sangat konfrontatif menyampaikan ide, ini bukan masalah menyakiti hati orang lain, tapi memang perkara dia punya kebiasaan budaya yang semacam itu untuk menyatakan aspek positif, aspek negatif yang ingin dia sampaikan. Poin yang keempat adalah manajemen konflik keberagaman tersebut. Kalau memang ada masalah dengan keragaman budaya dari peserta Anda, maka Anda bisa melakukan manajemen untuk
menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya apa? Rapatnya kasih break sebentar deh supaya orang saling mingle satu dengan yang lainnya. Atau Anda ciptakan breakout room bagi masing-masing peserta supaya bisa berdiskusi dengan lebih intensif dalam forum yang kecil. Atau di diskusi yang lain sebagai pemimpin, Anda juga bisa menentukan keputusannya jikalau ternyata rapat kita terlalu dispute satu dengan yang lainnya. Dan poin nomor 5 adalah setelah rapat dilakukan, buat ikat kedisiplinan yang kuat untuk keberlanjutan dari langkah yang harus dilakukan ketika rapat itu selesai dilaksanakan. Oke teman-teman pembelajar semuanya, apa yang kita pelajari hari ini semakin menguatkan kita dalam concern, kekuatan, dan juga kemampuan kita berkomunikasi dengan baik di dalam sebuah rapat ketika para audiensnya punya latar belakang budaya yang berbeda. Lihatlah perbedaan budaya tersebut berdasarkan karakteristik kebudayaan yang disampaikan oleh Erin Meyer, dan selanjutnya lakukan manajemen rapat dengan lebih menyenangkan sehingga rapat Anda bisa produktif, bisa menyepakati sesuatu, dan kemudian berproses dengan baik untuk kelancaran dari program yang Anda miliki. Tetap semangat ya buat Anda yang mau international exposure dengan berbagai rapat dengan audiences yang berbeda dari lintas budaya bangsa, dan juga semangat untuk Anda yang mau segera berangkat KKN nih dengan berbagai macam rapat yang ada di sekitarnya dengan para peserta yang punya keberagaman latar belakang budaya yang berbeda dari semua wilayah di Indonesia. Inilah Indonesia, inilah keberagaman kita. Tetap semangat belajar dan juga tetap semangat mempelajari keahlian berkomunikasi lintas budaya. Terima kasih, kita bertemu di dalam forum komunikasi yang lain. Bye-bye, terima kasih.